Oke, bersama aku, Arga. Kalian pernah ketika istirahat sama teman-temanmu duduk melingkar, es plastik berputar. Apa yang diceritakan pasti cerita horor. Pernahkah kamu seperti itu? Kali ini aku mendapatkan salah satu cerita dari temanku ketika aku duduk melingkar di meja, es plastik berputar dan berbagi gorengan. Kali ini cerita horor yang mungkin agak sedikit plot twist, menakutkan bagi anak kecil. Langsung simak ceritanya berikut ini. Itu cerita dari temanku sendiri. Dia cerita itu waktu dia umur 6 atau 7 tahun, ya SD atau TK lah. Oke, nah nggak usah basa-basi, kita langsung ke ceritanya aja tuh ya teman-teman. Kita kan tahu sendiri kan, anak kecil kan suka parno gitu ya sama hal yang mistis-mistis. Tapi setiap dia diceritain horor pasti demen gitu, pasti suka gitu. Ayo Pak, Mah ceritain horor, ceritain ini. Tapi terkadang setelah dia diceritain kisah horor atau cerita horor, pasti dia tuh akan terngiang-ngiang di otaknya, pasti dia bakal parno gitu, ke kamar mandi takut. Ini terjadi sama anak kecil ini, ya aku samarin namanya Dini ya teman-teman. Suatu ketika di waktu sore hari sebelum maghrib, kan kata orang Jawa sebelum maghrib tuh jangan tidur, kalau bisa sore jangan tidur. Dia kelupaan, si anak kecil itu tidur, dia bangun-bangun itu jam 9 malam. Dia bangun sepi, nggak ada orang di rumahnya, cuma ada kakeknya. Dia nggak tahu kok sepi, terus dia manggil, Ayah, Bunda, kok gak ada teman-teman. Dia hanya manggil kakeknya. Kek. Kakeknya dari suaranya agak jauh gitu, ya cuman gitu, kakeknya cuman gitu. Berarti dia ada firasat, oh berarti ada kakekku gitu dia. Terus dia kan tidur di ruang depan itu, di ruang depan. Dia mau pindah tidur ke tempat tidurnya, ke kamarnya gitu. Mau pindah ke kamarnya, kan tahu ini cerita tahun 2000-an teman-teman. Tahun 2000-an, tahu sendiri kan, rumah zaman dulu sama sekarang beda. Dulu rumah tuh masih nggak empet-empetan, maksudnya nggak empet-empetan tuh nggak, masih jarang rumah gitu. Jadi ini rumah, sana masih ada hutan, masih ada kebun gitu. Di sini itu rumahnya kakeknya itu depannya tuh kebun. Ini rumah kakeknya di sini, dan ini depannya tuh kebun los gitu. Dan di tengah kebun itu ada kayak gubuk berbentuk seperti rumah gitu. Lihat itu ada lampu kuning, lampu remang-remang, kalau itu lampu oren-oren itulah, yang lampunya remang-remang kuning itu. Ini kan dia mau ke kamar nih, ke OTW ke kamar, kok dia lihat kok pintunya kebuka lebar banget, kebuka lebar. Terus dia mau nutup, dia langsung ingat, loh orang tua aku kan lagi keluar, orang tuanya tuh lagi keluar teman-teman. Ternyata tuh orang tuanya itu keluar cari makan, cari bubur ayam teman-teman. Tapi ya nggak ada sih malam-malam bubur ayamnya. Terus pas dia mau ke pintu itu mau nutup, pas dia mau nutup pintu rumah itu, dia tuh lihat di depan kebun itu, di tepatnya di gubuk itu kayak ada buntelan putih kayak lontong, warnanya putih. Coba teman-teman bayangin sendiri, buntelan besar seukuran manusia warnanya putih di depan gubuk berdiri. Coba tebak apa teman-teman? Ya jelas lah, poci lah, apa lagi. Oke, anak kecil kalau lihat pasti dilihatin gini. Apa itu? Poci juga ngeliatin. Biasanya anak kecil itu langsung kaku, kakinya kaku teman-teman, kakinya kaku. Oh kasihan nih, kaku sambil dia lihat gini. Buat kamu yang pernah lihat hantu atau makhluk horor yang mestinya gak wajar sama yang kita lihat biasanya, pasti kaki itu kaku, mau ngapain susah, dan otomatis itu mata langsung fokus ke objek itu, pasti langsung menatap gitu.
Ya, pas dia natapin itu ternyata kok gerak. Ini pas dia natap gini, ini poci nih gerak. Makin lama pocinya lompat teman-teman, lompat. Dan lompatnya kemana teman-teman? Ke arahnya anak kecil itu. Anak kecil itu langsung kaku, akhirnya dia memberanikan diri lari ke kamarnya. Iyalah ke kamarnya, lari ke kamarnya. Dia langsung cepet-cepet, sebelum lari itu pintu ditutup, dikunci, langsung dia lari ke kamarnya, nangis dia. Ibu, Bunda, Umi, ayah, pulang. Otomatis kakeknya tadi yang dari mana, entah di belakang atau di mana, langsung nyamperin. Langsung si kakek itu datang. Kowe nopo kok nangis? Wis muni aja nangis. Aku tadi lihat pocong, Mbah. Poci ding. Pocong, nggak ada pocong. Wis turu. Sambil menangis, terus kakeknya gini. Wis, tak jikoki bunyi putih banget. Seketika anak kecil itu langsung kayak nyaman gitu teman-teman. Oh, berarti kakekku tuh masih perhatian gitu. Kakeknya tuh ini percaya kalau ada pocong, walaupun ekspresinya kakeknya tuh nggak percaya. Ketika kakeknya ngambilin air putih hangat, tiba-tiba ada suara ketokan. Itu udah dikunci teman-teman. Dia bayanginnya siapa? Ya ayah sama ibunya lah, kan pergi keluar nggak tahu kemana, paling cari makan. Yes, ayah sama Bunda pulang. Langsung lari buka pintu, Ayah. ternyata yang dibuka itu kakeknya. Dia langsung kaget, kaki lemes. Akhirnya ditolongin kakeknya buat ke kamarnya lagi. Terus pertanyaanku teman-teman, siapa kakek-kakek yang nyamperin dia saat dia lihat pocong? Ternyata kakeknya itu ketika ditinggal sama orang tua si bocah itu, orang tuanya bilangnya tuh mau beli makan. Bener, emang beli makan, beli martabak katanya. Nah, ketika anak itu tidur, Pak RT itu manggil si kakek untuk datang ke acara dadakan yang harus memerlukan sesepuh di situ, sesepuh di kampung situ. Kalau orang Jawa pasti tahu, kalau ada acara apapun pasti harus ada sesepuh di daerah itu, di kampung itu, buat ya istilahnya kalau orang Jawa ngajeni, menghargai orang tua. Itu cerita dari si bocah kecil bernama Dini. Kalau kamu ingin cerita horor lagi, bisa langsung request cerita apa. Kalau kamu juga punya cerita horor sekiranya bagus, bisa aku ceritain kalau bagus ya teman-teman. Oke, bye.